Hai, kali ini kita akan kupas tuntas tentang kranium. Ini adalah kepala kita. Di dalamnya ada tulang tengkorak yang tersusun dari dua kelompok besar. Pertama yaitu viscerocranium dan kedua yaitu neurocranium. Viscerocranium itu kelompok tulang wajah atau fasial yang membentuk bagian anterior. Terdiri dari bagian orbital atau mata, nasal atau hidung, maksila yaitu rahang atas, mandibula atau rahang bawah. Kemudian ada neurocranium, kelompok tulang kranium yang menutupi otak, meninges, dan struktur neurovaskular di dalamnya. Jadi jangan heran nanti kalau di kranium banyak foramen atau lubang-lubang kecil, biasa dibuat jalan keluar saraf atau pembuluh ini. Yang hari ini kita bahas yaitu neurocranium. Dari bentuknya sendiri kebanyakan itu tulangnya pipih. Dan dulu embriologisnya itu mereka tidak saling terhubung. Sehingga ada banyak seperti lubang jalan, cekungan atau kawah yang disebut fontaneles atau ubun-ubun bayi yang kalau dipegang itu lunak. Ketika mereka mengalami osifikasi, yaitu osifikasi intramembranosa, mereka akan menyatu dan bertemu membentuk sendi dalam rupa sutura atau garis. Secara anatomis, neurocranium terdiri dari beberapa tulang aja, frontal, oksipital, parietal, temporal. Ya namanya sesuai dengan bagian lobus otak yang ditutupi. Sama ada tulang-tulang kecil seperti sphenoid dan ethmoidalis. Dari posisinya, kranium itu kita bisa bagi menjadi dua. Calvarium, yaitu yang di bagian atas, dan basis krani yang di bagian basal atau bawah. Kita bahas yang calvarium dulu, atau yang disebut dengan tutup di bagian atas atau superior. Tulang-tulangnya sendiri ada tulang frontal di paling anterior, dua tulang parietal di kanan dan di kiri di bagian lateral, dan ada satu tulang oksipital di bagian posterior. Yuk kita cek secara detail. Pertama, os frontal. Terdiri dari bagian squamous, bagian nasal, dan bagian orbital. Bagian nasal dan orbital itu berarti bagian tulang frontal yang mendekati hidung dan mata. Kemudian os parietal terdiri dari dua bagian, superior nanti yang akan membentuk sutura dengan tulang parietal di sebelahnya, dan inferior yang akan berhubungan sama banyak tulang-tulang lain di sekitarnya. Kemudian terakhir ada os oksipital, terdiri dari bagian squamous, bagian lateral yang ada di samping, dan bagian kondilar. Disebut begini karena nanti dia ada kondil yang membentuk hubungan antara kepala dengan leher. Ini tidak kelihatan di sini, tapi nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, beberapa struktur penting di calvarium, ada beberapa landmark, yaitu yang berupa sutura, yaitu ada sutura koronal, yaitu hubungan antara tulang frontal dan parietal, ada sutura sagittal, hubungan antara dua tulang parietal, dan sutura lambdoid, hubungan antara tulang oksipital dan parietal. Disebut lambdoid itu karena bentuknya menyerupai lambda. Dan fun fact, struktur paling tinggi di bagian calvarium itu disebutnya namanya vertex. Kemudian kita lanjut ke basis krani. Anggap saja ini saya belah secara horizontal kepalanya. Kemudian calvarianya saya angkat, akan kelihatan basis yang terdiri dari lebih banyak tulang dan banyak sekali landmark. Saking ribetnya kita bagi menjadi 3 bagian. Ini kelihatannya cekung-cekung ya, jadi disebutnya fossa kranial, kranial karena di otak, terus dibagi menjadi anterior, tengah, dan posterior. Kita bahas yang paling depan dulu, fossa kranial anterior. Dari tulangnya ada tulang frontal, tadi kita udah bahas, ada tulang ethmoid, dan ada tulang sphenoid atau tulang kubus. Kita bahas pertama yaitu os ethmoid. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada plat cribriform. Ini nanti hubungannya sama saraf penciuman di saraf penghidu atau penciuman di hidung. Kemudian ada bagian perpendikular atau bagian septum, ya sekat hidung, dan labirin ethmoid atau sinus. Kemudian ini merupakan os sphenoid yang disebut dengan tulang kupu-kupu karena bentuknya katanya mirip. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada sayap besar, sayap kecil, bagian tubuh atau body atau bahasa kerennya korpus, dan di bawahnya ada bagian prosesus pterigoidnya.
Kemudian di fossa kranial anterior ada beberapa struktur penting. Pertama yaitu pelat cribriform, nama lainnya lamina cribosa. Kenapa penting? Karena di dalamnya itu ada foramen cribriform, jalur lewatnya nervus olfactorius ke mukosa nasal. Nah, karena saraf ini kita bisa menghidu, misalnya ini bau wangi, bau parfum, bau kentut. Nah, kemudian di posteriornya sedikit, di tulang sphenoid itu ada kanal optik, yaitu jalur lewatnya nervus opticus, saraf kranial kedua, dan nervus ophthalmic. Itu saraf kranial kelima cabang pertama, saraf yang di mata. Kemudian ke posteriornya ada fossa kranial tengah. Secara tulang itu terdiri dari tulang temporal dan parietal. Tadi parietal kita sudah bahas, sekarang ke tulang temporal. Tulangnya itu di lateral, depannya telinga itu. Terdiri dari beberapa bagian. Bagian squamous, arahnya yang ke superior. Bagian zygoma yang nyambung ke anterior nanti bentuk arcus zygoma atau tulang pipi kalian itu. Kemudian ada timpani, bagian timpani nanti ada hubungannya dengan telinga. Bagian styloid, dan bagian petromastoid. Ini sebenarnya gabungan ya, ada bagian mastoid yang di belakang itu dan bagian petrosal itu nanti yang masuk atau ke arah medial, nanti kelihatan di basis krani. Nah, ada beberapa struktur penting di fossa kranial tengah. Ya, bukan beberapa, banyak malahan. Kita mulai dari yang paling anterior dulu. Ada garis di sini, namanya fissura orbital superior. Di dalamnya ada banyak sekali saraf, nervus cochlearis, abducens, oculomotor, dan ophthalmic. Saraf kranial semua ini. Kemudian di medialnya dan sedikit ke posterior ada cekungan tulang, namanya sella turcica. Tonjolan di os sphenoid, isinya fossa hipofisial atau fossa pituitari, di mana di sini itu letaknya kelenjar pituitari, kelenjar yang berperan dalam banyak proses regulasi tubuh. Nah, setelah itu ke posterior lagi sedikit, namun ke arah lateral, ke arah luar ada banyak sekali lubang yang bisa kita urutkan. Yang pertama, urut dari depan ke belakang itu ada foramen rotundum. Jalan lewatnya saraf kranial kelima cabang kedua, nervus maxillaris, yang nanti ujung-ujungnya ke maksila atau ke rahang atas. Kemudian ada di posteriornya ada foramen oval, yaitu jalan lewatnya saraf kranial kelima cabang ketiga, nervus mandibularis, nanti masuknya ke rahang bawah. Kemudian di posteriornya lagi ada foramen spinosum, merupakan jalur lewatnya arteri dan vena meningeal, dan sebagian dari saraf kranial kelima cabang ketiga. Kemudian di sampingnya sedikit ada foramen laceratum. Ada banyak yang bilang ini bukan foramen sejati karena isinya kartilago, tapi dia tetap membawa sesuatu, yaitu nervus petrosal. Kemudian di sini nggak kelihatan, tapi di sebelahnya lagi itu ada yang namanya kanal karotid, jalur lewatnya arteri karotid yang internal. Nanti dia akan membentuk yang namanya circle of Willis, sirkulasi pembuluh otak yang ribet itu. Jangan kebalik sama karotid eksternal ya teman-teman. Jadi arteri karotid yang common yang ada di leher itu nanti akan membuat cabang atau bifurkasi menjadi internal yang masuk ke otak, eksternal yang menyuplai wajah. Nah, ini yang internal. Oke, kemudian ke bagian terakhir yaitu fossa kranial posterior. Itu terdiri dari tulang oksipital dan tulang parietal. Sudah kita bahas semua ya. Beberapa landmark yang penting di fossa kranial posterior itu, pertama, internal acousticus meatus. Meatus itu lubang, internal itu maksudnya di dalam, acousticus itu hubungannya sama pendengaran atau telinga. Kalau saya translatekan ke bahasa Indonesia itu lubang kuping dari dalam. Nah, di sini dia juga dilewati saraf facialis dan vestibulocochlearis, saraf kranial juga. Kemudian sedikit ke posterior itu ada jugular foramen atau foramen jugularis.
yaitu lubang yang isinya membawa vena jugular internal yang nanti ngembaliin darah dari otak kembali ke vena jugular yang besar, ujung-ujungnya ke jantung juga. Selain itu dia juga ditumpangin oleh nervus glossofaring, nervus vagus, dan nervus accessorius. Kemudian sedikit ke bagian medial itu ada lubang, tapi kelihatannya kalau dilihat dari samping kan lebih kelihatan, itu ada sedikit garis warna hitam, namanya kanal hipoglossal, yaitu struktur yang membawa nervus hipoglossal yang nanti fungsinya menggerakkan lidah atau saraf kranial ke-12. Dan terakhir, mustahil kalau kalian belum notice dari awal, ada lubang besar sekali di sini. Kalau lubang berarti namanya foramen magnum. Lubang besar sekali yang nanti memfasilitasi batang otak itu diteruskan menjadi saraf di tulang belakang. Nah, kalau kita lihat dari bawah atau tampak inferior dari basis krani, disebut juga basis krani eksterior, itu akan kalian bisa lihat tulang oksipital di sini seperti memiliki dua tonjol atau kondil di sebelah foramen magnum. Nah, ini yang disebut dengan bagian kondilar karena dia punya tonjol atau kondil, di mana kondil ini nanti dia akan berartikulasi membentuk sendi, bukan sutura ya, membentuk sendi dengan tulang vertebra bagian cervicalis pertama, disebut juga dengan tulang atlas. Ya, by the way, basis krani tampak inferior kalian juga bisa melihat beberapa bagian dari viscerocranium seperti tulang maksila, kemudian ada palatum atau langit-langit mulut, kemudian ada tulang sigoma. Oke, next kita bahas full tentang viscerocranium ya. Semangat anatominya.